ngobrol prospek ekonomi dan investasi bersama sahabat saya, seorang ekonom muda handal. Mana nanya? Wih, mantap. Ape, bro Ape. Juara nih. Gimana Pe, kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kopinya mana Pe? Katanya ngopi kita. Ngopi nih. Tos dulu kita, tos. Ayo dong ngopi. Tos dulu, tos. Kopinya ngopi es kopi. Mantap. Jadi pengusaha muda sekarang juga banyak merambah ke bisnis kopi nih. Ini hasil karya anak muda juga? Ya, anak muda. Ini anak-anak HIPMI semua nih. Oh, anak-anak HIPMI. Iya, anak-anak HIPMI. Jadi gimana Pe? Perkembangan kita tanya nanti nih, apa nih? Kok ada banner nih gede-gede ditulis nih M. Alipudin calon ketua umum. Wah, tapi kita tanya dulu. Siapa sih Bro Ape ini, ya kan? Kita perlu tahu, sahabat ngopi, latar belakang, kemudian sebenarnya masa lalu seorang M. Alipudin itu siapa tuh? Nah, biar sahabat ngopi lebih jelas lihatnya, ya. Oke. Jadi siapa M. Alipudin itu siapa itu? Makasih bro ya. Ya. Saya biasa dipanggil Ape. Oh, Ape. M. Alipudin itu nama lengkap Muhammad Alipudin. Ape ini nama kependekan aja, Ape Alipudin gitu loh. Oke. Jadi saya nih lahir di Tangerang, di daerah Mauk ya. Mauk. Kampung lah di Mauk. Saya beruntung disekolahkan oleh ibu saya di kuliah di Jakarta, di salah satu kampus swasta terbaik ya. Tepatnya di Trisakti. Anak Trisakti. Iya. Kebetulan ibu saya ya, walaupun di kampung kita ingin juga anaknya sekolah di tempat yang terbaik. Alhamdulillah saya kuliah di Trisakti, ambil jurusan tambangan. Dan saya lulus, tapi saya memilih untuk berbisnis saat itu. Ya, dengan investasi yang paling berharga untuk saya adalah persahabatan. Ya, diawali dari persahabatan itu, saya memulai bisnis dari modal teman yang memberikan saya modal sehingga kita bisa memulai bisnis saat itu ya. Sehingga saya memulai bisnis di tahun 2005.
Oke. 2005. Dan pasang surut ya, bisnis pasang surut. Itu bidang apa itu? Bisnis yang pertama kali itu bidang apa? Jasa konstruksi. Jasa konstruksi. Ya, terus? Walaupun di kampus sebetulnya saya udah sering juga bisnis. Ya, saya kan kebetulan dari Tangerang, banyak produk-produk hasil produksi di Tangerang. Ya. Saya kadang jualan di kampus. Bisnis di kampus. Dari muda nih, udah bener-bener jadi pengusaha muda. Terus? Kita jualan di kampus sudah. Ya, kadang-kadang kalau ada event-event kita ngambil bagian-bagian tertentunya. Iya. Salah, ya kan. Lumayan lah. Memang harus seperti itu. Namanya juga pengusaha ya kan. Apa juga diusahain ya. Iya, kan? Apapun diusahain ya kan. Yakin usaha sampai ya gitu kan. Terus? Jadi saya dulu 2005 bisnis jasa konstruksi ya, terus pasang surut lah ya. Surut. Jadi alhamdulillah saya punya sahabat yang baik-baik ya kan. Mungkin juga karena penilaian mereka nih, saya dianggap ya, kenapa mereka mau memberikan modal untuk saya, mungkin karena dianggap saya sama bersahabat dengan mereka, tidak neko-neko kali ya gitu kan. Jadi ya sehingga ada trust di situ kan. Jadi tapi saya tahu rasanya tidak punya uang, saya tahu rasanya tidak punya jaringan, saya tahu rasanya tidak punya modal ya kan. Nah, tunggu. Ini menarik nih, masalah tahu rasanya tidak punya uang nih. Memangnya rasanya tidak punya uang berapa sebenarnya yang dirasakan itu benar-benar tidak punya itu, dan kenangannya apa itu? Kalau cerita begitu kita, kalau cerita uang jajan di kuliah, utang pernah nih, utang. Ya, ya kan kita namanya perjuangan. Ya perjuangan kan. Ya dirasa cukup nggak cukup ya dicukup-cukupin kan. Makanya kita zaman kuliah itu sambil jualan ya, bisa nutupin biaya-biaya. Ya Bro Luki kan dari Trisakti juga kan? Iya dong. Kalau sendiri tahu kebetulan nih, sama-sama nih. Tahu sendiri kalau di sana biaya-biaya kan? Itu dia. Kita kadang-kadang biaya kenakalannya ada kan? Kadang-kadang kita usaha biar bisa makan gitu, diusaha-usahakan gitu. Kadang-kadang sampai harus ngebon gitu, ya kan? Untung baik-baik. Jadi artinya kan kita harus berputar otak untuk bisa kita survive ya selama kita di Jakarta kan. Oke. Jadi itu masa lalu seorang Ape itu. Terus masa kini itu seperti apa tuh, biar sahabat ngopi itu tahu siapa sih Ape masa kini gitu. Ya saya bilang tadi, saya tahu rasanya tidak punya uang, saya tahu rasanya tidak punya jaringan, bagaimana memulai bisnis susahnya ya kan. Jadi saya tahu lah soal penderitaan itu gitu kan. Jadi saya hari ini sekarang saya alhamdulillah bisnis terus berjalan, tentu masih terus berjuang ya kan. Belum jauh masih dari kata sukses ya, tapi paling tidak kita mengarah ke arah sana. Yakin ya, usaha kan? sampai. Yakin usaha sampai ya kan gitu. Jadi hari ini saya masih berbisnis terus ya, dan hari ini saya juga insya Allah sedang berikhtiar untuk menjadi calon ketua umum HIPMI Jaya. Oh, jadi ini nih agendanya nih calon ketua umum HIPMI Jaya 2020-2023. Oke. Jadi AP itu apa tuh? Ada singkatan atau hanya sekedar penempatan AP, dua huruf aja? AP selain nama Arifudin tentu ada makna lain ya, arus perubahan itu. Oh, arus perubahan. Itu dia. Jadi AP itu selain Arifudin adalah arus perubahan itu. Ya. Nah, perubahan apa sebenarnya yang itu? Karena saya ini kan berasal dari yang kita memulai bisnis dari bawah. Betul ya. Saya tahu rasanya, saya bilang tadi, saya tidak punya jaringan, tidak punya modal, saya tahu lah semuanya. Jadi saya dalam berkegiatan atau jika memang dapat amanah dari teman-teman, keberpihakan saya jelas. Keberpihakan saya adalah pada pengusaha-pengusaha UMKM, di mana saya memulai bisnis di situ. Oke. Itu keberpihakan saya. Oke. Ya kan, jadi kalau ada teman-teman bertanya kepada saya, apa yang paling dasar yang membedakan kandidat satu dengan kandidat yang lainnya? Buat saya adalah keberanian mengeksekusi program itu menjadi kata kuncinya. Oke, jadi itu bagian perubahan itu, karena memang dari latar belakang sudah mengetahui itu dasar-dasar perubahan, karena memang sudah
mengalami dunia kegiatan usaha itu dari muda, kemudian ya sekarang masih muda juga. Nah, kemudian menawarkan sebuah perubahan. Tapi yakin nggak itu perubahan itu terjadi? Ya harus dong. Nah, harus yakin dong. Upaya apa yang paling pertama harus ditempuh? Karena itu apa upayanya? Karena saya kan tahu rasanya, saya bilang tadi, saya ini kan memulai bisnis dari bawah. Jadi yakin nggak itu perubahan itu terjadi dari diri seorang AP itu? Gimana itu? Ya harus yakin ya. Harus yakin. Kita kan juga selama kita berkegiatan kan berproses kan, perubahan itu selalu ada. Yang penting terus proses ini kan selalu ke arah yang positif ya. Saya bilang tadi, saya ini kan memulai bisnis dari bawah. Saya tahu rasanya memulai itu bagaimana susahnya, pasang surutnya. Jadi ketika ada satu peran, saya mau mengilustrasikan ya. Ada aktor nih, ingin jadi siapa katakanlah gembel katakanlah, dia memerankan jadi. Dia kan kalau aktor itu dia harus riset kan, bagaimana seorang gembel itu berperan kan gitu kan. Kalau saya ini kan nggak perlu riset bos. Saya memang berasal dari situ. Saya tahu harus apa yang saya lakukan. Keren, iya. Jadi nggak usah pakai skrip. Nggak perlu. Nggak usah ada pencitraan, nggak usah pakai skrip, nggak usah diada-ada. Memang sudah dialami gitu. Iya, saya mengalami. Jadi saya tahu rasanya apa yang teman-teman mayoritas rasakan gitu. Ya kan. Jadi ketika kita mau memperjuangkan apa yang dirasakan oleh teman-teman sebagian besar itu, jadi kita tuh udah tahu gitu. Jadi saya keberpihakan saya jelas. Nah, sebentar. Jadi tadi seorang AP ini menawarkan arus perubahan itu. Tadi semangatnya harus berubah gitu. Nah, kira-kira kalau ada kegagalan atas usaha tersebut yang dilakukan apa itu? Ya kalau gagal kan sebenarnya kan kita dalam berbisnis juga jangan takut gagal ya. Jangan takut gagal. Gagal ya. Kita berulang-ulang ya kan. Saya pun begitu kan. Saya berbisnis juga kan ada gagal. Udah gagal berulang kali jadi tahu bener nih. Tahu lah ya. Yang penting kita jangan putus asa. Jangan putus asa. Oke. Terus kita berdoa ya kan. Dan yang terpenting ya menjaga integritas itu ya paling karena bisnis ini kan trust ya. Ketika kita sudah tidak ada trust dari semua orang, hancur lah semua itu. Nah, biar nggak hancur nih, coba masa depan seorang AP itu, apakah ingin jadi atau ada lompatan yang lebih besar? Itu pandangannya apa sih? Masa depan seorang AP itu, misalnya 5 atau 10 tahun atau berapa tahun ke depan? Jadi saya nih HIPMI nih ya. Hari ini pemilihan ketua umum HIPMI Jaya ya. Kan? Ini kan juga saya punya harapan ya. Harapannya adalah sama dengan harapan-harapan anggota-anggota yang lain sebetulnya kan. Ketika masuk HIPMI ini kan kita punya harapan di mana berharap bisnisnya berkembang ya kan, nambah teman ya kan. Jadi seorang pemimpin ini harus juga bisa mewujudkan harapan-harapan anggotanya. Ya kan. Ketika harapan-harapan anggotanya ini terwujud, maka kebahagiaan anggotanya akan tercapai kan. Iya. Bagaimana mewujudkan harapan anggotanya agar bahagia? Salah satunya adalah dengan memperkuat organisasi. Jadi untuk mewujudkan harapan anggota itu dengan memperkuat organisasi yang saat ini adalah HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya kan, agar kuat, agar bahagia, organisasinya harus kuat. Ya kan, agar gitu kan? Ya. Fondasi ya kan. Ya. Kekuatan organisasi adalah di komunikasi. Ya. Nah, bagaimana kita membangun komunikasi lintas organisasi, lintas sektoral, antar stakeholder, kita harus membangun komunikasi. Jika itu dibangun dengan baik, komunikasi dengan baik, maka kekuatan organisasi akan sendirinya terbentuk. Ketika organisasi ini kuat, maka harapan-harapan para anggota, kebahagiaan yang ujungnya diharapkan akan tercapai. Maka turunannya adalah salah satu misi saya adalah membangun mitra strategis dengan pemerintah. Mitra, menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah. Kalau ini HIPMI Jaya berarti apa? Provinsi. Ya dengan Pemprov. Karena banyak hal yang bisa kita kerjasama. Hanya satu itu atau ada program lainnya? Banyak. Ada yang paling menonjol dan memang
dipikir seorang AP itu mampu memberikan dampak luas itu apa selain kerjasama lintas organisasi kepada Pemprov itu apa? Ya, kita juga yang mungkin paling membeda ya. Kita mendorong ada HIPMI Megapolitan. HIPMI Megapolitan itu apa agenda apa itu? Perhelatan apa itu? Jadi ini juga sejalan dengan Pemprov DKI yang sudah membangun kerjasama dengan wilayah Jabodetabek ya. Kami juga di level organisasi ini juga akan membangun komunikasi yang hari ini juga sudah dilaksanakan sebetulnya. Cuma memang kita akan lebih dalam lagi kerjasama bukan hanya sebatas kerjasama dalam organisasi, tapi lebih dalam itu dari sisi bisnis. Oke. Dengan HIPMI di Jabodetabek, Bogor, Depok, Bekasi, ini kan juga harus kita sinergikan. Ada lagi atau hanya dua itu yang paling menonjol? Pertama kerjasama lintas organisasi, kemudian ada kita dalam rangka mendorong pengusaha perempuan agar lebih aktif. Saya berkomitmen untuk memberikan kuota 30% terhadap perempuan. Dalam pengurusan. Jadi berkomitmen memberikan kuota 30% keanggotaan untuk perempuan. Untuk pengurusan. Untuk kepengurusan. Ya, dan itu seorang perempuan gitu. Ya, perempuan harus memang kita kasih ruang yang jadi gini Pak, sebaik-baiknya ayam jantan itu berkokok Pak, sebaik-baiknya ayam jantan itu bersuara keras di pagi hari Pak, tapi ingat Pak, dia seorang jantan tetap berasal dari rahim seorang perempuan. Iya. Itu dia Pak, ceritanya gitu. Ngeri. Ya. Oke. Terus tantangannya apa nih? Tantangan yang terakhir nih. Tantangannya apa nih? Kan ini ada agenda nih, agenda AP3 membangun HIPMI Jaya sepenuh hati harus perubahan. Ada tantangan nggak yang terakhir? Ya sebenarnya tadi bilang sepenuh hati. Menjalankan suatu organisasi apapun ya, itu harus penuh hati. Nggak bisa kita nggak sepenuh hati. Harus ikhlas. Jadi ikhlas itu. Jadi tantangan itu ikhlas dan seluruh anggota dan itu juga harus memiliki ilmu perasaan yang sama. Ilmu ikhlas itu ilmu paling tinggi, Pak. Keren. Ya. Ilmu ikhlas itu ilmu paling tinggi. Ilmu paling tinggi ilmu ikhlas sih itu. AP3 nomor 3. Terus kalau orang sudah ikhlas, maka itu langsung ke hati, ke kolbu kan. Kolbu. Sehingga turunannya adalah bekerjanya total. Nah, maka dari itu tuntas, ada tulisan membangun HIPMI Jaya sepenuh hati gitu. Itu cerminan keikhlasan. Bagaimana kita membangun organisasi ini penuh dengan keikhlasan, dengan sepenuh hati, mencintai sepenuh hati, kan gitu kan. Jadi AP ini seorang yakuza yang ikhlas. Yakuza itu kalau di Jepang itu. Yakuza sebenarnya yakin usaha sampai dengan ikhlas gitu kan. Ikhlas itu ilmu paling tinggi, nggak ada lagi ilmunya. Terus iya. Apa Pe? Kita ngobrol apa nih? Ngopi dulu lah. Kita Coffee rules everything around me. Habis begadang kita tadi malam. Jadi peresmian nih kemarin. Ya, alhamdulillah kita kemarin baru melakukan launching peresmian rumah pengusaha. Di sini. Jadi kalau orang-orang mau jadi pengusaha datang ke mana nih? Jadi rumah pengusaha ini saya menamakan tempat ini bukan rumah posko pemenangan. Ini tempatnya rumah pengusaha di mana seluruh teman-teman HIPMI Jaya boleh datang ke sini. Yang ingin berdiskusi, berkegiatan, jadi bisa. Kita di sini rutin berkegiatan soal kegiatan-kegiatan bisnis, ya kan, mentoring di sini bisa dilakukan. Tapi gini Pe, itu orang mau datang ke sini tuh kadang-kadang dia minder Pe, itu pengusaha-pengusaha belum punya usaha, belum punya duit banyak, nanti kumpul sama pengusaha-pengusaha muda yang udah sebutlah tidak memiliki kemampuan ekonomi lebih banyak. Apa boleh itu Pe ke sini Pe? Boleh lah. Di sini boleh. Yang belum berusaha aja boleh sini. Jadi yang belum punya usaha dan memiliki minat untuk berwirausaha boleh ke sini. Jadi bukan hanya datang ke sini nih. Jadi syaratnya nggak harus jadi pengusaha terus memiliki kemampuan tertentu ya, tapi siapapun boleh ke sini. Boleh dong. Ini kan ini rumah pemenangan sekaligus juga kita ingin mendorong kesadaran teman-teman anak muda untuk bisa berwirausaha. Ya kan? Jadi
ini juga sejalan dengan program pemerintah ya, bagaimana mengentaskan kemiskinan ya, pengangguran maksudnya gitu ya, cara mendorong agar teman-teman menjadi wirausaha atau entrepreneur kan gitu kan. Ini sejalan dengan program pemerintah. Wah, tadi kita udah tanya nih, masa lalu seorang Ape siapa, masa kini siapa, masa depan siapa. Udah tahu bener nih siapa pemuda ya yang memiliki minat berwirausaha secara visioner gitu. Ya, mudah-mudahan kita dikasih kesehatan bro ya kan, biar kita bisa terus menjalankan aktivitas beribadah, karena berbisnis ini menurut saya ya, menurut saya cita-cita saya, bisnis ini bukan hanya sekedar bisnis, melainkan tapi ini adalah bagian daripada ibadah. Ibadah minimal kita menafkahi keluarga, ya kan, atau yang lebih luasnya kita turut serta membangun bangsa. Ya. Juara. Yang diartikan hanya sebatas dagang gitu. Iya. Terlalu kecil, hanya bisnis kita maknai hanya sekedar berdagang, gitu kan. Harus lebih dari itu, harus punya roh kita dalam berbisnis. Dan yang terpenting ada keberpihakan. Ya. Saya juga berharap pemerintah, dalam hal ini pemerintah DKI dalam postur tubuh PBD-nya juga berpihak kepada industri UMKM, di mana kami ini berada. Itu salah satu yang diperjuangkan oleh seorang Ape. Iya dong. Makanya kita membangun mitra strategis. Tentu mitra ini kan bukan hanya sebatas organisasi, tapi kita memberikan masukan-masukan dan lain sebagainya kan. Ya. Cakep. Gua nanya-nanya terus nih dari tadi seorang Ape nih. Kita kan ngobrol nih. Kalau orang kan udah banyak tahu sama lu bro. Kalau ya kan, kalau kita kan ya kan, kalau ini kan orang terkenal LBP. Oh siap. Menteri bukan sih lo? Hah? Ini artinya Lucky Bayu Purnomo ya kan, LBP. Ini dari tahun berapa nih? Dari tahun 2009, 2008. Lama kita nggak jumpa, tiba-tiba punya channel YouTube. Gitu, kan? Itu sukses lah ya. Nah, jadi teman-teman yang mau jadi pengusaha, subscribe, like and share. Saya punya channel namanya Ngopi, ngobrol prospek ekonomi dan investasi, ya kan. Nah di sana kita bisa lihat nih sisi lain, apakah mereka yang menjadi pengusaha, mereka jadi investor di berbagai macam bidang nih untuk mengetahui prospek ekonomi dan investasi. Itu ceritanya ya kan. Jangan lupa nih subscribe teman-teman di HIPMI ya kan, Seantero Indonesia nih. Suruh subscribe ya kan. Terus apa kegiatan hari ini? Kegiatan ya nulis buku nulis buku ya kan. Terus ngajar di kampus, jadi dosen kebetulan. Dosen di mana nih pertanyaan menarik? Dosen di Trisakti. Dosen di Trisakti. Jadi kita mengabdi kepada alma mater, ya kan. Jadi kebetulan diberi kepercayaan ngajar magister ilmu ekonomi di situ, S2. Bos gitu. Perjuangan kan Yakuza sama Yakuza, yakin usaha sampai. Itu salah satu amal yang tidak pernah putus itu. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga lo bisa ngasih ilmu yang bermanfaat buat mahasiswa-mahasiswa ya kan. Oh, itu dia. Jadi maksudnya gini, sebaik-baiknya manusia, itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Gitu. Mantap. Ya kan? Nah, itulah kurang lebih gua saat ini dosen, kemudian ya mengembangkan banyak kegiatan-kegiatan di bidang riset, kemudian penelitian, karena latar belakangnya sebagai ekonom. Boleh kita kerjasama lah nanti ya. Jika saya diamanahkan dapatkan amanah dari Ibnu Jaya, ya kita kerjasama lah. Coba bagaimana kita membuat konsep soal kewirausahaan di Jakarta, ya kan. Bro Lucky ya bisa hadir dalam pelatihan kewirausahaan, memberikan motivasi, memberikan apa yang dimiliki oleh kita semua untuk para pengusaha. Ya. Mau nggak lo bro? Oh, mau dong, ya kan. Mau dong ya kan. Tapi jangan lupa ya, nanti teman-teman biar minat kewirausahaan semakin tinggi, suruh subscribe Ngopi, ya kan. Jangan lupa subscribe channelnya LBP ya, Ngopi Bayu Purnomo. Ngopi namanya. Ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Oke.
channel baru nih ya. Channel baru. Ini bagian daripada keinginan untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan. Ya. Jadi siapapun bisa nonton dan kita kemas persis dengan gaya bahasa warung kopi, kedai kopi. Oke guys, jangan lupa ngopi. Sampai di sini episode ini bersama Ape yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai calon ketua umum HIPMI Jaya 2020 sampai 2023. Kita doakan. Nomor 3 ya? Nomor 3. Oh iya. Nomor 3. Iya. Boleh. Langsung ditodong. Oke, siap. Oke, jangan lupa ngopi ya. Ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Subscribe, like, and share Ngopi di YouTube channel.